Kalian tahu nggak sih, pada Februari 1942, Jepang menyerbu Indonesia melalui beberapa wilayah. Serangan utama dimulai pada 1 Maret 1942 di Pulau Jawa, di mana pasukan Belanda kesulitan menghadapinya. Kekuasaan Belanda di Indonesia berakhir dan pendudukan Jepang dimulai. Meskipun ada harapan awal bahwa Jepang akan membawa perdamaian dan kesejahteraan, mereka malah memanfaatkan kesempatan ini untuk menyebarkan ideologi fasis dan mengatur ekonomi serta sosial melalui pemerintahan pendidikan. Peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang tidak hanya terjadi di tingkat politik, tetapi juga di tingkat desa dengan indoktrinasi dan depolitisasi. Jepang juga mengatur pendistribusian barang penting untuk keperluan perang. Nah, tujuan Jepang ke Indonesia menjadikan sebagai daerah penghasil bahan mentah dan bahan bakar untuk kepentingan industri Jepang. 1. Menjadikan Indonesia sebagai tempat pemasaran hasil industri Jepang karena jumlah penduduk Indonesia sangat banyak. 2. Menjadikan Indonesia sebagai tempat untuk mendapatkan tenaga buruh yang banyak dengan upah yang relatif murah. Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut, Jepang melakukan beberapa aksi propaganda sebagai strategi untuk menarik simpati masyarakat Indonesia. Berikut beberapa propaganda yang dilakukan Jepang, antara lain: 1. Jepang mengaku sebagai saudara tua bagi bangsa di Asia, termasuk Indonesia. Jepang berjanji akan membebaskan Asia dari penindasan bangsa Barat. Hal ini yang berhasil menarik simpati masyarakat Indonesia. Bahkan kedatangan Jepang disambut baik. 3. Jepang memperkenalkan semboyan yang dibuatnya. Semboyan itu disebut dengan gerakan 3A yang berbunyi Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Jepang menjanjikan kemudahan bagi Indonesia dalam melakukan berbagai kegiatan seperti janji menuangkan ibadah haji, menjual barang dengan harga murah yang disebut dengan sistem politik dumping. Pada awal kedatangannya, Jepang berhasil menarik simpati dan dukungan masyarakat Indonesia karena berjanji akan memperbolehkan Indonesia mengibarkan benderanya bersama dengan bendera Jepang. Indonesia diperbolehkan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama lagu kebangsaan Jepang, yaitu Kimigayo. Eksploitasi sumber daya alam. 1. Perekonomian Indonesia lumpuh saat kedatangan Jepang karena taktik bumi hangus Belanda diinstalasi tambang minyak bumi di Tarakan dan Balikpapan. 2. Jepang melakukan rehabilitasi infrastruktur ekonomi seperti jembatan dan telepon serta mengawasi produksi perkebunan, teh, karet, kinah, dan kopi. 3. Pemerintahan Jepang memaksa rakyat menyerahkan hasil panen dan memonopoli harga bahan pangan, termasuk menetapkan harga rendah untuk hasil panen. 4. Jepang memerintahkan penyerahan sumber daya alam seperti emas, minyak bumi, batu bara, dan biji besi untuk kebutuhan perang. 5. Rakyat Indonesia dituntut menyerahkan padi dan menanam tanaman tertentu untuk Jepang, menyebabkan kemiskinan karena eksploitasi dan pengurangan kekayaan untuk kepentingan Jepang. Eliminasi sumber tenaga kerja. Kerja paksa pada zaman Jepang disebut Romusha, di mana orang-orang dikirim ke luar Jawa atau bahkan ke luar negeri seperti Malaysia, Myanmar, dan Thailand untuk bekerja di perkebunan industri dan proyek pembangunan militer. Para Romusha kebanyakan diambil dari Pulau Jawa karena populasi yang besar. Mereka mengalami perlakuan buruk, termasuk kesehatan tidak dijamin, kurangnya makan, kondisi kerja yang berat. Jepang mencoba menutupi kondisi buruk ini dengan menyebut Romusha sebagai prajurit ekonomi atau pahlawan pekerja yang menualkan tugas suci untuk angkatan perang Jepang. Kabar tentang perlakuan kerja ini akhirnya menyebar ke seluruh penduduk Indonesia. Mobilisasi tenaga muda.
Sejak Jepang dipukul mundur oleh sekutu dalam pertempuran di Laut Karang pada tanggal 7 Mei 1942, Jepang mulai memanfaatkan para pemuda Indonesia dengan membentuk beberapa organisasi semiliter berikut ini. 1. Seinedan Barisan Pemuda. Seinedan dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943 dengan tujuan mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatannya sendiri. Golongan pemuda ini berumur antara 14 hingga 22 tahun. Yang kedua, Fujinkai, Barisan Wanita. Fujinkai adalah himpunan wanita yang dibentuk pada bulan Agustus 1943. Anggota Fujinkai harus berumur minimum 15 tahun. Dengan batas minimum tidak ditentukan, dalam Fujinkai pun diberi latihan-latihan militer. 3. Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi. Keibodan adalah barisan pembantu polisi. Keibodan dibentuk pada tanggal 29 April 1943. Terdiri atas pemuda desa berusia 23 tahun hingga 35 tahun. Di Sumatera dikenal dengan nama Bogondan dan di Kalimantan disebut Borneo Konan Hokonudan. Heiho dibentuk pada bulan Oktober 1943. Heiho merupakan pasukan militer Jepang dari penduduk pribumi dengan tujuan menambah jumlah kekuatan tentara Jepang untuk mempertahankan negeri-negeri yang telah didudukinya. Mereka ditempatkan di dalam organisasi militer. Peta didirikan pada 3 Oktober 1943 atas saran dari Dr. Gatot Mangkuprojo di Bogor, Jawa. Ini merupakan badan militer Indonesia dengan pelatihan di Bogor untuk calon perwira. Di Sumatera, badan serupa disebut Gyugun atau Tentara Sukarela. Setelah kemerdekaan Indonesia, banyak perwira dari peta menjadi pemimpin termasuk Jenderal Sudirman, Jenderal Gatot Subroto, Supriyadi, dan Jenderal Ahmad Yani. Jepang di Indonesia. Politik imperialisme Jepang di Indonesia fokus pada eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja untuk mendukung Perang Asia Timur Raya. Mereka melakukan eksploitasi ekonomi, penetrasi politik, dan tekanan kultural hingga ke tingkat pedesaan. Pengawasan sosial diterapkan melalui sosial dan tekanan mental serta agitasi di berbagai bidang kehidupan. 1. Bidang politik. Pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia, pemerintahan sipil dipertahankan untuk menjaga ketertiban, tetapi kekuasaan tetap dipegang oleh tentara Jepang baik di pusat maupun di daerah. Struktur pemerintahan daerah dibagi menjadi shu atau kepresidenan, shi atau kota, ken atau kabupaten, gun atau kewedanan, son atau kecamatan, dan ku atau desa. Meskipun ada campur tangan Jepang dalam pemilihan kepala desa untuk memilih mereka yang sesuai dengan keinginan pemerintahan Jepang. Struktur pemerintahan ini memberikan kesempatan bagi tokoh-tokoh Indonesia untuk mendapatkan pengalaman politik yang berharga dan semakin matang dalam perjuangan menuju kemerdekaan. 2. Bidang sosial ekonomi. Diberlakukannya politik penyerahan padi secara paksa didasarkan pada kebutuhan bahan pangan yang meningkat bagi tentara Jepang di pertempuran. Akibat dari eksploitasi kehidupan masyarakat di pedesaan sangat memprihatinkan. Kemiskinan endemis semakin meluas, kondisi kesehatan sangat melosot, dan angka kematian sangat tinggi. Keadaan petani dan masyarakat pedesaan di Jawa benar-benar sangat pada tingkat yang sangat rendah. 3. Bidang mentalitas masyarakat. Masyarakat pedesaan di Jawa banyak yang diambil dan dijadikan tenaga kerja paksa Romusha untuk
menangani proyek-proyek pembangunan seperti pembangunan benteng-benteng pertahanan, lubang-lubang pertahanan, jembatan maupun tempat-tempat penyimpanan bahan makanan. Selain itu, para wanita dipaksa untuk menjadi info wanita penghibur yang melayani kebutuhan para prajurit Jepang. Perlakuan yang tidak manusiawi tentara Jepang terhadap Romusha dan Ianfu perempuan penghibur serta tidak adanya jaminan sosial menyebabkan beribu-ribu Romusha meninggal. Dengan mengenaskan, keadaan sangat buruk itu menghantui masyarakat desa dan berkembang menjadi ketakutan serta kegelasan komunal. Gerakan melalui organisasi politik yang dibentuk di Jepang. Pergerakan melalui organisasi politik selama penjajahan Jepang melibatkan penggunaan badan atau organisasi yang didirikan oleh Jepang atau dengan seizin mereka. Golongan nasionalis berusaha bekerja sama dengan pemerintah Jepang untuk memanfaatkan sarana yang disediakan dalam rangka menggalang semangat nasionalisme. Beberapa organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Jepang termasuk Gerakan Tiga A Putra dan Jawa Hokal. Alasan Soekarno dan Hatta bersedia bekerja sama dengan Jepang antara lain karena kebangkitan nasionalisme di Asia, ramalan Jaya-Jaya, pendidikan barat bagi pribumi, dan kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Pergerakan mulai gerakan bawah tanah. Pergerakan ini berada di luar jalur organisasi, yaitu gerakan bawah tanah atau tanpa sepengetahuan pemerintah Jepang, bersifat non-kooperatif. Golongan yang melakukan gerakan bawah tanah yaitu golongan Sultan Syahrir, Amir Syarifuddin, Satuan Mahasiswa Sukarni, Kaikun, dan Pemuda Menteng. Golongan Syahrir. Golongan ini menentang Jepang karena Jepang menerapkan pemerintahan negara dengan paham fasis, yaitu kepentingan negara di atas segalanya. 2. Golongan Amir Syarifuddin. Golongan ini menolak paham fasis dan menentang kerjasama dengan pemerintahan Jepang. Amir Syarifuddin ditangkap oleh Jepang pada 1943 karena keras dalam mengkritik mereka dan dijatuhi hukuman mati. Namun, atas permintaan Soekarno, hukumannya diubah menjadi penjara seumur hidup. Setelah Indonesia merdeka, dia dibebaskan. 3. Golongan Pemersatu Mahasiswa. Golongan ini sebagian besar berasal dari mahasiswa kedokteran di Jakarta. Pengikut-pengikutnya yaitu Jusuf Kunto, Supeno Subandrio, dan sebagainya. Mereka bekerja sama dengan golongan Syahrir yang juga anti-Jepang. 4. Golongan Sukarni. Pengikut-pengikutnya antara lain Ada Malik, Pandu Wiguna, Khairul Saleh, Maruto Niharjo, dan sebagainya. 5. Golongan Kaikun. Anggota golongan ini bekerja di Angkatan Laut, Jepang, dan memiliki hubungan dekat dengan tokoh-tokoh di sana yang mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Ahmad Subarjo, Maramis, Samsi, Dr. Buntaran Martotmojo, dan lainnya adalah bagian dari golongan ini. 6. Golongan Pemuda Mateng. Golongan ini bermarkas di Gedung Mateng nomor 31 Jakarta. Mereka kebanyakan pengikutan Malaka. Tokoh-tokoh terkemuka dari kelompok ini yaitu Ada Malik, Khairul Saleh, dan Wikana. Mereka melancarkan perlawanan terhadap Jepang dengan taktik bawah tanah dan terus berkomunikasi dengan nasionalis lainnya. Mereka mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, meningkatkan kesadaran rakyat akan kemerdekaan, dan selalu mengikuti perkembangan dunia melalui radio. A. Perlawanan di Aceh. Perlawanan di Aceh dipicu oleh perlakuan sewenang-wenang Jepang terhadap rakyat Aceh, termasuk pemaksaan kerja Romusha, penderitaan, dan pemerasan pembangkit rasa benci terhadap Jepang, mendorong munculnya perlawanan di berbagai daerah Aceh. Perlawanan pertama dipimpin oleh Tengku Abu Jail di Blong South Kliek sebagai guru agama yang menentang kebijakan Jepang yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pada 10 November 1942 terjadi penyerangan oleh Jepang di South Kliek yang berhasil dipukul mundur oleh rakyat Aceh. Namun pada serangan ketiga, Jepang berhasil merebut South Kliek dan Tengku Abu Jail gugur dalam pertempuran. B. Perlawanan Singaparna. Pada bulan Februari 1944 terjadi perlawanan rakyat Singaparna, Jawa Barat terhadap Jepang. Perlawanan ini dipimpin oleh Kiai Zail Mustafa sebab perlawanan
hampir sama dengan perlawanan rakyat Aceh pada 25 Februari 1944. Kiai Jalil Mustafa berhasil ditangkap di Tasikmalaya. Selanjutnya beliau dipindahkan ke penjara Batavia, Jakarta pada tanggal 25 Oktober 1944. Kiai Jalil Mustafa dihukum. C. Perlawanan di Indramayu. Dengan alasan dan sebab yang hampir sama dengan perlawanan di Alisan Singapura, di Indramayu juga mulai perlawanan. Perlawanan ini terjadi di Desa Kapuloncang, Distrik Karang Nempel. Perlawanan tersebut terjadi pada April 1944 pada hari Minggu 30 Juli 1944. Terjadi pula perlawanan di Desa Cidempet, Kecamatan Lebaron. Sama seperti perlawanan sebelumnya, Jepang berhasil menempatnya. D. Perlawanan di Kalimantan dan Irian Papua. Perlawanan rakyat terhadap Jepang terjadi juga di Kalimantan dan dipimpin oleh Kang Suma. Di Irian Barat, perlawanan rakyat terjadi melalui gerakan Kueret di Bayak dan dipimpin oleh El Rukuwem di Mokmer. E. Perlawanan di Blitar. Pada 14 Februari 1945 terjadi perlawanan di Blitar yang dipimpin oleh tentara peta di bawah Komandan Sudanko Supriyadi. Perlawanan ini dipicu oleh kekecewaan anggota peta terhadap kekejaman Jepang dan penderitaan rakyat, khususnya sebagai Romusha. Awalnya pemberontakan ini berhasil, namun akhirnya dihancurkan oleh Jepang. Tokoh-tokoh peta seperti Ismangujil, Murdadi, Suparnoto, Sunanto, Sudarmo, dan Halid dihukum mati. Hasil Supriyadi tidak pasti adalah apakah terbunuh atau berhasil melarikan diri. Perlawanan di Blitar menjadi perlawanan terbesar selama pendudukan Jepang di Indonesia. Pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor, menyebabkan sekutu ingin balas dendam. Dua kota Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom sebagai pembalasan. Para pemuda Indonesia mendesak Soekarno untuk proklamasi kemerdekaan. Tetapi, terjadi pertentangan antara golongan tua dan muda mengenai cara pelaksanaannya. Golongan tua ingin bekerja sama dengan Jepang tanpa pertumpahan darah, sementara golongan muda ingin proklamasi segera dilakukan. Setelah beberapa pertemuan, Soekarno setuju dengan pendapat golongan muda. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diamankan di Rengas Dengklok. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jakarta. Dengklok merupakan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia di mana tokoh tua dan muda sepakat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Pada malam tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta, Ahmad Suparjo, dan lainnya berkumpul di rumah Laksamana Muda Maeda untuk menyusun teks proklamasi yang akhirnya dirumuskan oleh Soekarno-Hatta dan Ahmad Suparjo. Proses ini dipandu oleh Maeda dan disaksikan oleh beberapa tokoh lainnya seperti Sayuti Melik, B.M. Diah, dan Sudirjo. Teks proklamasi ini mengandung kalimat-kalimat penting yang menegaskan keinginan bangsa untuk merdeka dan pengalihan kekuasaan dengan teliti dan cepat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 disebarkan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan cara mengirimkan salinan teks proklamasi kepada berbagai tokoh dan lembaga, serta mengumumkannya secara lisan di berbagai tempat, termasuk di depan rumah Soekarno-Hatta di Jalan Pangansaan Timur 56, Jakarta. Tempat proklamasi itu sendiri dibacakan. Selain itu, berita proklamasi juga disebar melalui radio dan surat kabar. Ini adalah beberapa cara yang digunakan untuk menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada masyarakat luas pada saat itu. Para utusan yang kebetulan menghadiri sidang PPKI dan menyaksikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, para utusan tersebut diantaranya Teuku Muhammad Hasan dari Aceh, Samratulangi dari Sulawesi, Tut Puja dari Pati,
dan Hamidan dari Kalimantan. Setelah proklamasi kemerdekaan, sikap di berbagai daerah bisa sangat beragam tergantung pada situasi lokal dan kepentingan politik dan sosial yang ada. Secara umum, banyak daerah di Indonesia yang merayakan proklamasi sebagai momen kemerdekaan yang penting dan bersejarah. Namun, ada juga daerah di mana mungkin terjadi ketegangan atau konflik, terutama jika terdapat ketidaksetujuan dan penolakan terhadap kemerdekaan Indonesia dari pihak-pihak tertentu, baik itu karena alasan politik, ekonomi, atau budaya. Dalam beberapa kasus, terutama di daerah yang sebelumnya memiliki otonomi lokal yang kuat atau pengaruh kolonial yang berbeda, mungkin yang terjadi perlawanan atau ketegangan terhadap upaya integrasi nasional setelah proklamasi. Tapi secara keseluruhan, proklamasi kemerdekaan tetap diakui sebagai tonggak penting dalam sejarah bangsa Indonesia yang dirayakan sebagai momen pembebasan yang menyatukan beberapa suku, budaya, dan daerah di dalam suatu negara.